saya cintai, jamaah, para jamaah, Bapak Ibu, jamaah haji Provinsi Bali. Nggih. Perkenalkan, saya Hendra Wahyu Sutiono. Nggih. Pada siang hari ini ya, berkenankan untuk sharing ya. Kita sharing diskusi tentang istilah kesehatan jamaah haji ya. Istilah kesehatan jamaah haji ya. Isinya nanti kebanyakan soal tentang pemeriksaan kesehatan ya yang biasa dilakukan oleh jamaah haji. Nggih. Eh, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hendra, saya seorang perawat ya Bapak dan Ibu ya. eh, yang diberi kesempatan pada tahun ini untuk mendampingi jamaah haji tahun 2024 nggih, sebagai petugas kesehatan sebagai perawatnya, dan saya juga diamanahi sebagai petugas kesehatan haji daerah ya. Saya sebagai pihak yang penanggung jawab di rumah sakit. Jadi kebetulan saya adalah yang apa namanya yang jadi koordinatornya yang untuk di rumah sakit, terutama di kabupaten seperti itu. Untuk tahun lalu sekitar ada 120 jamaah haji yang berangkat. Yang untuk tahun ini ya saya juga apa namanya melakukan pemeriksaan kesehatan jamaah haji Badung, kurang lebih yang sudah dipanggil untuk melakukan pemeriksaan kesehatan oleh Kemenag, terutama PHU Kabupaten Badung adalah sekitar 108 orang. Sudah terlaksana dari hari Selasa sampai hari Jumat. Tadi baru selesai ya, sebelum jauh seperti itu. Oke, terima kasih seperti itu eh, profil saya. Jadi saya langsung ya. Jadi isinya adalah kebanyakan tentang pemeriksaan kesehatan jamaah haji, ya, seperti itu. Ya. Jadi mengapa sih jamaah haji itu harus sehat? Harus sehat ya, agar tercapai jamaah haji yang mabrur. Ya. Jamaah haji yang mabrur artinya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa sih syarat diterima atau mabrur oleh Allah? Yang pertama jelas rukun-rukunnya tercapai. Yang kedua jelas syarat-syaratnya juga terpenuhi. Jadi dari nggak hanya bacaannya, nggak hanya doa-doanya, cuma step-step atau tahap-tahapan dan rukunnya harus apa namanya tercapai ya. Apa sih kenapa sih harus sehat ya? Karena jelas ya, yang tadi yang saya bilang step-stepnya atau syarat-syaratnya. Eh, Rukun-rukun ibadah haji kan jelas. Itu ada ihram, ada tawaf, ada sa'i. Nah, tawaf, sa'i, terus kemudian sholat lima waktu di Masjidil Haram itu identik yang namanya dengan ibadah fisik ya, ibadah fisik. Fun fact-nya kita ngomong di Madinah. Ya, di Madinah kita akan melaksanakan ibadah arba'in ya, atau melakukan ibadah sebanyak 40 kali secara berturut-turut. Ya, misalkan saja kita dari masjid ke Masjidil Haram. Nah, fun fact-nya, nah, saya cari di internet ya, ya. Jarak paling dekat adalah 50 meter jarak dari masjid, terus ke mohon maaf dari hotel tempat tinggal kita ke masjid, dan terjauh dari 350 meter. Nah, kalau kita bolak-balik ya, bolak-balik kita ambil terpendek aja 50 meter kali 5 kali dalam sehari itu udah berapa Mbak kira-kira? 50 kali 5 250 meter ya. Ya. Jadi itu kita harus minimal minimal bisa berjalan 250 meter loh. Ya 250 meter 200 2,0,25 kilo lah ya tiap harinya dikali sampai 40 kali ibadah. Nah, itu baru di Masjidil Haram yang dekat tempat ibadahnya dengan tempat kita menginap atau pondokan kita. Nah, kalau di apa namanya di Harok itu bisa lebih jauh lagi ya. Ini dia. Jadi jarak terdekatnya kira-kira 850 meter. Nah, di Jarwal, jarak terjauhnya ada di 4.339 meter atau 4 kilo. Coba bayangkan Ibu, 4 kilo. Nah, itu baru Ibu mau ke Bapak dan Ibu baru mau ke tempat ibadahnya ya, tempat ibadahnya belum
melaksanakan ibadahnya. Nah, gini ya, sudah ada data untuk melakukan tawaf eh, sebanyak 7 kali ya, yang kita ambil aja terpendek 700 nih, ya 700 meter ya, 100 meter satu kali putaran misalnya, kita ambil 7 kali tawaf jadi 700 meter. Nah, biasanya jarang Bu ya, kita dapat jarak yang terdekat ya, kita biasanya ke tengah-tengah ya sekitar 200 meter. Ya, kita ambil terdekat aja 0,7 kilometer. Itu melakukan tawaf. Setelah tawaf kita melakukan sa'i ya, sa'i ya. Beralih kecil dari bukit Sofa ke Marwah ya. Itu dari ujung ke ujung itu kelihatannya sekitar ya 420 meter ya. Atau 5 atau setengah kilo lah ya. Kali 7 ya. Jadi 2,9 kilometer ditambah yang tadi tawaf. Jadi 2,9 tambah 0,7 sudah 3 kilo Bu kira-kira. Nah, itu Bu, itu Bapak dan Ibu untuk melakukan ibadahnya saja kita harus kuat berjalan minimal apa namanya 3 kilo. Nah, 3 kilo belum balik lagi ke tempat pondokan seperti itu. Jadi saran saya Ibu, Bapak dan Ibu tuh harus sudah bisa melakukan apa namanya perjalanan atau sudah biasa jalan kaki itu ya minimal 5 kilo seperti itu. Ya kan Bu. Sangat identik dengan kegiatan fisik. Nah, seperti itu. Nah, di Armusna juga ya melakukan ketika kita arah musnah yaitu adalah wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah termasuk mengantar jumroh ya. Kita sekali berangkat menghabiskan sekitar 3,5 kilo dari tenda ya. Dari tenda terus bolak-balik 7 kilo. Nah, jika kita apa namanya dapat tenda yang terdekat itu 3,5 kilo dan rata-rata tenda kita jauh ya. Pengalaman saya pernah hitung di apa namanya dengan menggunakan map ya di HP itu dari pondokan di Jamaah Bali itu 7 kilo, Bu. 7 kilo. Bali 14 kilo. Waduh, gimana rasanya 17 kilo jalan? Agak mau copot ya rasanya kaki seperti itu. Gitu. Belum ibadah yang lainnya, Ibu, ibadah yang lainnya. Seperti itu. Jadi untuk ibadah haji sehat itu mutlak ya, wajibnya. Nah, kalau mau ibadahnya mabrur seperti itu. Mutlak wajib. Nah, dasar hukumnya ya sudah dibuat ya oleh Kemenak ya, oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Nah, untuk kesehatannya khusus itu masuk ke keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK Menkes 508 tahun 2024 tentang standar teknis pemeriksaan kesehatan dalam rangka penetapan status istitoah kesehatan jamaah haji. Jadi ada syarat-syarat standar yang harus dipenuhi jamaah haji sebelum berangkat. Nah, saya kasih tipsnya ini. Tips contekan agar lulus jamaah haji. Mohon maaf, agar istitoah kesehatan jamaah haji ini jangan dibocorin ya. Saya bocorin di sini aja ya. Buat apa namanya 53 orang ini ya. Ini jangan bilang saya ngebocorin ya. Tapi sudah di ini ya, udah apa terikot nih Bu ya. Oke. Nah, Hanya saya di sini bocorin aja ini. dibocorin ya. Iya, dibocorin ini khusus. Ini pentingnya untuk kalau yang belum tes kesehatan ini penting ini untuk tahun ini. Kalau untuk tahun ada yang nonton untuk tahun depan lebih bagus lagi. Ya, jadi sudah boleh belajar dari tahun ini seperti itu. Ya, istiqoah jelas ada di surat Ali Imran 97, ibadah haji yang diwajibkan kepada orang yang mampu ya. Oleh mampu eh, diartikan sebagai mampu secara finansial, mampu secara fisik dan mental. Kalau dari kesehatan, istitoah jelas mampu secara fisik dan mental. Ya, kita lihat pengertiannya ya. Istitoah dan haji jemaah haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntutan agama Islam. Nah, dari Indonesia, dari daerah sudah mulai itu Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu haji sudah mulai diperiksa Bu, dievaluasi ya sama Kemenak sama Dinkes ya. Wah, sangat perhatian banget ini di Kemenak sama Dinkes nih atas ibadahnya Bapak dan Ibu nih. Wah, supaya bisa apa nih Bapak dan Ibu ini mabrur. Oh, dites dulu nih, bisa apa enggak nih Bapak dan Ibu nih nanti di sana. Nanti takutnya Bapak dan Ibu sana lihat jaraknya aja, sudah lemes. Belum belum ketemu panasnya nanti Bu ya.
Fun fact-nya Bu ya, di musim eh, tahun tahun saya itu ya, tahun kami berangkat waktu itu adalah masih musim panas ya. Ya. Peak atau ujung atau titik tertinggi panasnya sampai di 52 derajat Celcius ya, itu udah setengah mendidih itu ya. Setengah mendidih. Saya pernah lihat apa namanya benda-benda yang plastik tuh di sana apa namanya melewat Bu. Tidur dia gara-gara saking panasnya Oh, seperti itu. Jadi kita harus apa namanya menghadapi ya menghadapi di negeri orang lingkungan yang ekstrim, terus di negeri orang yang tidak sosialnya yang bahkan tidak kita yang baru kita pahami, yang baru kita kenal. Nah, di tengah-tengah orang pasti ada psikologisnya, nanti kangen sama rumah, belum ada suasana ekstrim, belum iya. apa namanya eh, transportasinya sulit, kita harus jalan kaki kemana-mana, belum kita tidak bisa komunikasi dengan baik ya, harus pakai bahasa Arab ya, lah baksa seperti itu, seperti itu ya. Jadi orang yang dengan bahasa baik sana sangat apa namanya, sangat dibutuhkan ya seperti itu. Nah, tujuannya tadi ya agar tercapai kesan jamaah haji yang berkualitas ya. Jadi berkualitas, jadi mampu melaksanakan ibadah hajinya ya. Syarat-syaratnya terpenuhi ya, sehingga mabrur, eh, dari pakai ihram, dari apa namanya, mampu melakukan tawaf, sa'i, mampu melempar jumroh seperti itu ya, secara mandiri ya kalau bisa ya. Nah, terus tersedia data kesehatan haji. Nah, kalau bapak dan ibu sakit misalnya di sana, petugas hajinya mudah. Nah, sudah tinggal ngakses di HP-nya aja. Di sana itu kan kita apa namanya minoritas ya, istilahnya minoritas. Jadi kita ada di negara orang. Seperti jadi kita kebanyakan bisanya mengandalkan orang-orang kita sendiri. Nah, itu. Jadi kita bisa ditemukan oleh bahkan misalnya kan itu kita di tengah ribuan, tengah jutaan orang ya, misalnya di Masjidil Haram. Bilanglah kita sedang sakit tiba-tiba di sana. Nah, sedangkan teman kita yang harusnya apa namanya tidak yang harusnya menolong kita tidak pada tempatnya atau petugasnya. Jadi petugas manapun, misalnya yang dari Indonesia pun bisa mengecek yang namanya data kesehatan ibu. Oh, ini namanya Bapak Hendra. Oh, ternyata dia punya riwayat flu seperti itu. Itu nanti terdata, Bu. Dilihat dari gelangnya aja misalnya, karena nanti dikasih gelang. Nah, nanti petugas tersebut misalnya yang nolong petugas dari misalnya Aceh, ibu dari Bali, misalnya kita dari Bali ditemuin oleh petugas Aceh, bisa dicek tuh Bu. Nah, jadi data kesehatannya ada seperti itu. Tinggal dilihat di gelangnya atau di istilahnya apa di kalungnya, nanti bapak dan ibu dikasih kalung sama kemenak seperti itu yang harus ibu bawa dan pakai kemana-mana Sebagai tanda pokoknya. pengenal ya, Pak. Benar, sebagai tanda pengenal. Jadi kalau hilang, biasanya saya pernah 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 mencari bapak dan ibu ini, biasanya sih yang mbah-mbah ya ini hilang. Hilang Hmm. di tengah-tengah apa namanya, di tengah Masjidil Haram. Dia harusnya di barat, harus jalan ke barat, ternyata dia ada di paling timur. Jadi untung bisa ditemukan seperti itu. Jadi ada yang nolong tahu seperti itu. Yang ketiga, terwujudnya pencatatan data status kesehatan dan faktor risiko jamaah haji secara benar dan lengkap. Yang keempat, tersedianya bahan keterangan bagi Ini penetapan gitu. istiqomah kesehatan haji. Nah, ini yang paling penting kan, tersedianya bahan keterangan. Jadi, prioritas haji ini sebagai dasar ya tadi ya, yang tadi pengertiannya ya. Jadi data-data yang dikumpulkan melalui tes kesehatan haji dari puskesmas sampai rumah sakit sampai ke tingkat rumah sakit itu sebagai sebagai data, sebagai keterangan menetapkan bapak dan ibu istiqoah atau tidak seperti itu. Yang kedua, tercapainya peningkatan kewaspadaan terhadap transmisi penyakit ya. Jadi agar kita tidak apa namanya menularkan penyakit, jika kan Indonesia adalah negara yang berkembang, jadi ada banyak penyakit infeksi. Jadi kita agar meminimalisir menginfeksi negara lain seperti itu. Nah, jenis pemeriksaan kesehatan haji apa aja sih? Nah, yang pertama pemeriksaan medis, yang kedua
pemeriksaan kognitif, yang ketiga pemeriksaan kesehatan mental, yang ketiga, yang keempat adalah pemeriksaan kemampuan aktivitas keseharian atau ADL, activity daily living seperti itu. Nanti kita breakdown masing-masing ya. Kita masing cukup nggak waktunya ya? Cukup ya, semoga aja ya. Nah, jadi ya medical check up apa aja sih yang diperiksa? Yang pertama jelas di rumah sakit ada pemeriksaan darah dan laboratorium. Yang kedua foto ronsen, foto torak. Ya, jadi untuk gunanya yang pemeriksaan darah untuk mengetahui darah kita, nanti bisa mengetahui apakah kita mengidap diabetes atau tidak, gagal ginjal atau tidak, punya kolesterol tinggi atau tidak. Nanti itu segera segera kalau ketahuan bisa segera diobati gitu, sebelum pelunasannya. Terus eh, dari ronsen juga bisa ketahui apakah kita punya infeksi paru atau tidak, bahkan TBC. Nah, itu yang paling penting ya, TBC. Seperti itu. Terus rekam jantung. Nah, rekam jantung ini yang paling penting juga ya, rekam jantung. Jadi kita akan mengetahui apakah kita punya riwayat penyakit jantung, punya riwayat gangguan irama jantung segala macam ya, seperti itu. Yang pernah, yang bagi sudah pernah, yang bagi pernah sakit mungkin sudah familiar ya tentang rekam jantung ini. Yang terakhir adalah pemeriksaan fisik, yaitu tekanan darah, nadi, TB adalah tinggi badan, DB adalah berat badan. Nah, tekanan darah ini penting juga ya. Jadi tekanan darah dibagi menjadi tiga, stadium satu, dua, tiga. Nah, jika mencapai stadium tiga ini, bahkan kita kalau kita sebelum berangkat di embarkasi itu dicek dulu nih kelayakan terbang. Nanti kalau kita eh, mengidap darah tinggi stadium 3 kita nggak boleh berangkat Bapak dan Ibu. Kita ditahan. Nanti diobati di sana, sampai mencapai batas tekanan darah yang diperbolehkan untuk terbang. Nah, jadi biasanya yang seperti itu diobati dulu sampai jam keberangkatan kita. Kalau nggak belum sembuh, itu kita kita bukan ditinggalkan ya, kita diikutkan oleh kloter yang belakangan seperti itu. Kita nggak barengan sama teman-teman kita, kan sedih seperti itu ya. Sedih kan Ibu. Nah, jadi jangan sampai apa namanya, pemeriksaan kesehatan ini menjadi apa namanya ya, penghambat kita untuk apa namanya mencapai haji yang mabrur seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini eh, pemeriksaan kesehatan ya. Ya, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di tingkat puskesmas ya, yaitu dari pemeriksaan yang ini, yang kiri atas ini briefing, yang tengah ini adalah pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan, berat badan ya di sini Bu ya. Yang ini yang kanan adalah tes kebugaran. Nanti nanti Bapak dan Ibu dites di apa ini diminta untuk melakukan jalan kaki ya selama 6 menit, seberapa jauh yang bisa ditempuh nanti ada nilainya. Jadi semakin jauh Bapak dan Ibu mampu untuk berjalan dalam 6 menit semakin baik. Nah, jadi jalan cepat ya Bapak dan Ibu kasih nomor. Ini digunakan dikasih nomor jadi untuk tahu nanti ini yang mencatat ya, Bapak ini yang mencatat seperti itu menggunakan stopwatch. Nah, ini juga eh, termasuk bagian dari screening. Ya, happy ya Bapak dan Ibu ya. Harusnya selalu happy Bu Bapak Ibu Haji ya nanti ya kalau DPS saya jangan sedih-sedih ya. Jangan apa namanya, jangan manyun-manyun nanti. Ya, ini happy Bapaknya ini sampai ini ya, sampai angkat tangan seperti itu. Nah, yang ini pemeriksaan di rumah sakit ya, pemeriksaan penunjang. Nanti di rumah sakit akan dilaksanakan dicek lagi tekanan darahnya. Nah, yang Ibu yang bagian bawah ini dilakukan rekam jantung seperti itu ya. Rekam jantung ya agak grogi kayaknya Ibu ini, manyun dia seperti itu. Nah, ini melakukan yang Bapak yang di atas dilakukan pemeriksaan darah. Nah, yang kedua yang di bawah dilakukan pemeriksaan ronsen ya Pak dan Ibu. Nah, sebelum pemeriksaan ke rumah sakit apa sih yang perlu dipersiapkan? Nah, misalnya Bapak dan Ibu harus melakukan puasa yang minimal 10 jam. Jadi
yang disyaratkan adalah 10 sampai 12 jam. Jadi bapak dan ibu bisa berpuasa paling lambat jam 8, jam 10 malam ya, jam 10 malam. Besoknya biasanya kan diperiksa pagi-paginya ya bapak dan ibu ya. Pagi jam 8 sudah diperiksa. Nah, terus juga ibu juga harus tidur yang cukup Bu, 6 sampai 8 jam, tidak begadang. Yang ketiga, mempersiapkan kebutuhan pribadi. Nah, nanti selama di rumah sakit agar tidak mencari-cari barangnya ya, siapkan aja misalnya kebiasaannya adalah minuman, cemilan. Nah, nanti ketika diambil darah, setelah segera setelah diambil darah bisa makan ya, makan karena setelah diambil darah yang pertama akan dilakukan yang namanya pengambilan darah yang kedua, yaitu 2 jam PP atau 2 jam prandial atau 2 jam setelah makan. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui peningkatan gula darah 2 jam setelah makan. Jadi ada pemeriksaan gulanya atau screening diabetesnya ada 3. Yang pertama gula darah puasa, yang kedua 2 jam setelah makan, gula gula 2 jam setelah makan, yang ketiga adalah HbA1c. Nah, yang biasanya yang menjadi patokan adalah HbA1c yang didukung oleh eh, pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam BP-nya seperti itu. Jadi siapkan aja makanan, minuman, cemilan, tisu, terus hand sanitizer dan berkas-berkas pribadi Bu ya kalau perlu ya. Jadi identitas pribadi untuk pendaftaran biasanya penting. Terus tidak menggunakan aksesoris berbahan dasar logam. Nah, saya sarankan untuk pakaian yang kayak kalung, gelang, jangan ditaruh di rumah aja dulu. Pakai pakai baju berbahan yang mudah menyerap keringat ya. Terus pakai kaos itu bagus juga, itu memudahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan. Terus di tang ya terutama jam diletakkan dulu aja di tasnya. Setelah itu, yang penting juga misalnya kalau ibu, mohon maaf izin kalau misalnya punya bra yang tidak ada besinya atau yang biasa itu lebih baik digunakan. Jadi ibu tidak perlu ketika melakukan foto ronsen tidak perlu melepaskan bra karena besinya itu akan mengganggu hasil pemeriksaan. Jadi pasti diminta untuk dilepaskan branya seperti itu. Kalau dia ada bahan besinya seperti itu. Terus yang kelima menggunakan pakaian yang longgar dan mudah dilepaskan. Pakai seperti training serta hindari pakaian yang terdapat aksesoris logam. Alat pemeriksaannya yang jelas ketika di puskesmas adalah pemeriksaan kebugaran tadi ya yang saya jelaskan, melakukan jalan ya, jalan 5 menit, eh, terus anamnesis dan fisik. Nah di anamnesis ini nanti bapak dan ibu bakal ditanya. Nanti dijawab secara jujur dan sejelas-jelasnya agar apa? Agar petugas yang mencatat itu apa namanya benar. Jadi eh, apa istilahnya rekam medisnya bisa dipakai sampai Bapak Ibu berangkat haji ke Mekah. Jadi biasanya ditanya tentang Ibu apakah ada keluhan saat ini? Nah Ibu jawab aja. Nah, jangan bilang enggak aja. Kalau Ibu bilang ada flu ya flu bilang. Kalau tidak ada bilang. Nanti biar segera diobati seperti itu. Terus di keluarganya ada penyakit apa enggak? Nah, itu biasanya eh, 1 kali ke atas atau 1 kali ke bawah atau 2 kali ke atas. Jadi seperti riwayat hipertensi, kencing manis itu dari keluarga disebutkan. Terus penyakit terdahulu ibu sebutkan pernah operasi atau tidak, pernah kena TBC atau tidak, itu atau pernah kecelakaan atau tidak, nanti itu dijelaskan seperti itu. Itu di anamnesis ya, di pemeriksaan ya. Terus pemeriksaan fisik tadi, mengukur tinggi badan, berat badan, nah, seperti itu. Terus pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana, nanti Bapak dan Ibu, nanti saya kasih tipsnya ya di pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana dan pemeriksaan ADL serta pemeriksaan kesehatan mental. Nah ini adalah tahapannya ya, nanti saya kasih sedikit tipsnya. Terus yang ke yang kelima adalah pemeriksaan kognitif, yang terakhir adalah pemeriksaan saya seperti itu. Itu baru di tahap puskesmas. Yang kemudian adalah di tahap rumah sakit
Yang jelas, yang pertama melakukan pendaftaran, mengumpulkan berkas informasi di dan informasi di loket. Yang kedua, jamaah biasanya diterima di poli ya atau dimanapun di tempatnya. Ini saya pakai patokan ada di rumah sakit saya, ya. Jadi biasanya jamaah saya terima di poli, terus saya kumpulkan agar tidak apa namanya tercampur dengan pasien yang lainnya. Biasanya saya briefing terlebih dahulu, saya berikan jelasan step-stepnya apa saja yang dilakukan, terus pengumpulan berkas. Yang setelah di briefing melakukan pemeriksaan fisik ya, tekanan darah yang tadi, terus kemudian dilakukan pemeriksaan jantung. Jadi jika sudah selesai bersama-sama saya antarkan jamaah ke laboratorium untuk pengambilan darah. Nah, setelah mengambil darah, pasien dipersilahkan untuk makan ya, makan. Makanannya tipsnya makan makanan yang ringan ya, makanan ringan. Kalau bisa yang indeks gulanya rendah. Jangan makan nasi Padang ya. Nanti kasihan, loncat gulanya. Jangan makan bakso. Nanti Bapak Ibu saya minta bawa cemilan, nanti bawa Ibu Bapak bawa bakso ya, jangan ya. Nah, cemilan nasi Padang itu juga jangan. Ya kalau bisa boleh telur rebus 2 biji, boleh. Yang sifatnya protein ya ada, boleh. Telur 2 biji aman. Ikan rebus boleh, itu bagus ya. Tapi dikit aja porsinya ya, dikit dikit saja porsinya, dikit aja porsinya sekitar apa ya, sebesar ukuran apa ya, mungkin segini lah ya, segini ya, segini ya, nggak usah banyak-banyak ya. Nah nanti itu boleh minum, boleh makan setelah diambil darah yang pertama, makan yang sifatnya protein ya, buah ya, buah boleh, buah yang indeks glikemiknya tips kalau sarannya alpukat itu bagus banget, gulanya sangat rendah. Atau stroberi boleh, stroberi boleh juga ya. Seperti itu gulanya sangat rendah, itu bagus ya. Jadi kombinasi boleh, alpukat sama telur sangat sehat untuk dimakan. Nah, setelah 2 jam PP, nah setelah mohon maaf setelah makan nanti boleh ronsen. Nah, setelah ronsen nunggu 2 jam, nanti baru pemeriksaan 2 jam PP atau 2 jam setelah makan. Nah, setelah diambil darah 2 jam setelah makan, Bapak baru boleh pulang, baru dipersilahkan makan nasi padangnya ya, itu baru boleh di jam itu ya, biar nggak tiba-tiba loncat nih gulanya Bu, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Baik. Nah, tips dan trik tadi. Nah, sehat sebelum pergi haji, tips dan triknya jelas. Nah, kalau jamaah saya dulu, saya minta ketika saya jadi petugas, saya minta kita komitmen bersama, kita melakukan apa namanya aktivitas fisik minimal 30 menit 30 menit. Nah, biasanya kita kita di grup itu kita saling posting nih Bu, Bapak dan Ibu. Kita saling posting untuk melakukan jalan kaki ya, jalan kaki lah minimal ya, jalan kaki minimal 30 menit. Nah, kita saling posting nih Bu. Jadi kita saling berlomba-lomba untuk olahraga ya. Jadi bagus. Jadi minimalnya adalah 30 menit minimal dalam seminggu adalah 3 kali. Nah, kalau boleh, kalau bisa lebih, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah misalnya dalam seminggu 6 kali libur sehari aja untuk menitnya lebih dari 30 menit atau sekitar 60 menit yang sangat bagus ya jalan kaki. Kalau bisa diimbangi dengan ditambah dengan latihan beban lebih bagus lagi ya dan ibu lebih sehat lagi ya. Jadi ada kardionya, ada latihan bebannya. Itu untuk olahraganya yang jelas yang pertama. Yang kedua menjaga berat badan ideal ya. Jadi Allah sudah memerintah, sudah apa namanya menyunahkan kita untuk puasa. Ya. Itu adalah tools atau alat untuk menurunkan kolesterol dan gula darah yang sangat bagusnya. Jadi kalau bisa puasa, kalau Adira bilang puasa jendela makannya ya, yang biasanya bilang pada hari ini adalah jendela makannya itu setengah jendela makan, setengah jendela puasa. Jadi 12 jam makan, 12 jam tidak makan, seperti itu. Kalau lebih rendah lagi jam makannya lebih bagus lagi, misalnya 16 jam makan, 8 jamnya, mohon maaf 16 jamnya tidak makan, 8 jamnya makan. Jadi sudah apa ya, jadi sudah ada yang kita disunahkan oleh Allah ya kita puasa, sangat cocok ya. Jadi bisa menurunkan apa namanya kadar gula darah dan kolesterol jadi seperti itu. Nah setelah puasa jangan lupa makan makanannya jangan yang jorok ya Bapak dan Ibu, jangan kurangi makan gorengan. Nanti sekarang puasa misalnya maghribnya udah makan gorengan ya.
mohon dikurangi ya. Sudah mau kita jika di atas umur 30 sudah mulai dijaga yang namanya makan makanan, makan makanan ya. Makanlah yang sifatnya non oil ya, yang sifatnya kurang minyak gitu. Terus kurangi jangan merokok, kalau bisa kurangi merokok, kalau bisa berhenti alhamdulillah. Terus eh, makan makanan yang bergizi dan seimbang ya. Protein, nah tinggi protein, tinggi serat, nah seperti itu. Berbanyak buah, serat dan protein. Nah, mudah ya Bu ya dengan protein ya bisa makan dengan telur, tempe, tahu sudah sangat bagus ya. Terus minum air putih minimal 18 gelas sehari ya, atau sekitar 2,5 sampai 3 kilo 3 liter ya 3 liter seperti itu. Jaga kebersihan. Bila kita belajar jaga kebersihan soalnya kita menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan seperti itu. Jelas melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan ya untuk misalnya ada jamaah haji yang tahun berikutnya ya. Mulai nih boleh setiap 6 bulan apa namanya tes kesehatan ya di Mangusada ada ya saya promosi sedikit ya ada paket tes kesehatan boleh di sini ya melakukan tes kesehatan di haji itu biayanya sekitar 1,9 ya. Ada paket-paketnya ada yang untuk gula darah juga ada atau cek kolesterol aja ada boleh nanti tes kesehatan ya di rumah sakit manapun ya seperti itu. Nah, jadi ketika kita cek kesehatan, kita bakal tahu kita harus berobat apa aja, atau kita boleh konsultasi. Jika boleh tidak minum obat, kita harus melakukan apa aja. Nah, itu nanti ada ahli gizinya ada, dokter dalamnya ada, dokter jantungnya ada, seperti itu. Jadi kita tidak terburu-buru ya. Kalau untuk jamaah yang tahun depan ya, misalnya ya, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini adalah tipsnya ya. Ini yang bakal diperiksa ya. Pasti diperiksa ya. Jadi ini. Nah, ini adalah pemeriksaan kesehatan pemeriksaan mental sederhana ya, mental sederhana. Jadi bakal ditanya 20 item ini ya, 20 ini. Nanti bagi yang bisa menulis nanti bakal mohon maaf bagi yang masih muda bakal diberi form ini. Nah, bapak yang lansia bakal diwawancara seperti itu. Nah, ini ada nilainya Bu. Ini ada nilainya. Nah, tipsnya ada ya, saya basic-basicnya. Jangan kebanyakan bilang ya seperti itu. Udah itu aja. Itu aja. Udah next. Nah, yang ketiga, yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah pemeriksaan kognitif ya, atau pemeriksaan proses berpikir kita. Nanti ini kepada ibu bakal dites kepada ibu haji. Ya, jadi biasanya tesnya adalah ada 2 tes. Mohon maaf ada 3 tes. Ada 3 tes. Yang pertama, bapak dan ibu disuruh menyebutkan 3 kata. Misalnya bola melatih kursi. Nah, ibu langsung disuruh bisa langsung diminta untuk mengulang kembali bola melatih kursi. Nah, terus ibu diminta untuk menggambar sebuah jam. Nah, jamnya nanti ada nilainya juga. Nah, biasanya jamnya dibuat yang melingkar, Bu, yang melingkar. Nah, nanti diminta saya gambar ya. Saya contohin ya, gambar. Nah, jam. Nah, jam nanti ntar, ini kelihatan nggak sih? Oh, nggak kelihatan. Pokoknya gambar jam harus lengkap dengan jarumnya, lengkap dengan angkanya. Semakin lengkap, semakin bagus. Nah, ketika ibu sibuk nanti menggambar jam, nah ini yang penting lagi nih. 3 kata yang di awal tadi, ibu disuruh ngulang kembali, ya. Masih ingat apa enggak? Nah, seperti itu. Nah, itu ya, mulai untuk dilatih ya. Suruh minta tolong untuk anaknya, atau keponakannya, atau adiknya, seperti itu ya. Itu kira-kira contohnya. Nanti disuruh 3 kata, terus ibu disuruh suruh gambar, terus ulang lagi kata-katanya. Terus, seperti itu. Nah, ini tes mental lanjutan. Nah, ini pertanyaannya ya.
Ya, biasanya ini cuma ditanya nomor satu dan nomor dua sampai dan nomor 10 itu aja biasanya. Itu sudah kelihatan bagaimana mentalnya. Ya, jadi ini untuk bukan, oh maaf kok mental sih. Ini untuk mengukur apa namanya demensia ya, mengukur apa namanya daya ingatan kita. Jadi kita daya ingatan dan orientasi. Jadi saat ini kita ada di mana, kita jawab lengkap. Misalnya Bapak dan Ibu dites di Puskesmas satu Jembrane. Saya ada di Puskesmas satu Jembrane di ruang pemeriksaan. Nah, itu jawaban yang benar. Terus tahun berapa diperiksa? Tahun 2025 misalnya. Sekarang Bapak umur berapa gitu. Saya umur 70, misalnya umur 50. Nah, di bawah yang di bawah umur 70 biasanya oh, harus jawab tepat. Kalau di atas 70 biasanya ada koreksi plus minus 3, jadi diperbolehkan. Terus menghitung mundur 20 sampai 1. Bu, Bapak tolong menghitung mundur 20, 19, 18 seperti itu. Nah, ini adalah pemeriksaan ADL atau Activity Daily Living ya, yang untuk mengetahui kemampuan kita untuk kemandirian kita nanti di sana. Biasanya cuma observasi ya, ini diobservasi sama pemeriksanya. Jadi apakah makannya itu dibantu atau tidak. Jika dibantu nilainya 5, jika mandiri nilainya 10, jika tidak mampu nilainya 0. Diperiksa dari makan, mandi, personal hygiene, berpakaian. Nah, nanti akan apa namanya menilai kita apakah nanti perlu pendamping atau perlu bantuan atau tidak ketika kita eh, melaksanakan ibadah haji. Nah, ini ya tips saya tadi ya. Tips saya adalah rutin berolahraga, yang kedua adalah mengatur pola makan sehat, yang ketiga mengelola stres, yang keempat memeriksa kesehatan secara berkala, yang kelima meningkatkan kekebalan tubuh. Seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Nah, Hmm, baik, mungkin itu benar eh, mungkin silahkan. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang kurang jelas, atau mungkin ada yang mau dipertanyakan tentang istitoah kepada Bapak narasumber, dipersilahkan. Silahkan Bapak Ibu. Atau kalau belum ada, ini tadi ada yang bertanya, Pak Hendra, untuk menentukan istitoah, diantaranya melalui proses pemeriksaan kesehatan. Untuk calon jamaah haji Bali yang saat ini domisilinya di luar Bali, apakah boleh melakukan pemeriksaan di luar Bali? Dari Pak. Bapak mempertanyakan itu Aduh, ya. ke calon jamaah. Untuk calon jamaah Izin haji ya, yang izin ya. berdomisili ya di luar Bali, apa boleh melakukan pemeriksaan? Domisilinya di Bali, bolehkah melakukan Mm-mm. pemeriksaan di luar Bali? Oke, siap. Ya, ini Nah, pertanyaan pinggir jurang ya, sebenarnya ya, tepi jurang. Jadi ini adalah kebijakan dari masing-masing daerah, masing-masing daerah. Jadi sebenarnya eh, eh, pemeriksaan kesehatan ini intinya adalah ada yang mengentry. Nah, yang entry yang ada atau ada yang mencatat. Mencatatnya itu punya petugas masing-masing di setiap daerahnya, seperti itu. Nah, tapi perintah dari Kemenak kemarin itu eh, diterima kalau ada jamaah haji lain mohon diterima. Jadi intinya saya terima, cuma nanti nanti di apa nih ketika melakukan tes kesehatan di tempat lain dikonsultasikan dulu ke apa namanya di bidang PHU-nya diperbolehkan atau tidak nanti agar supaya PHU tersebut bisa berkomunikasi sama rumah sakit tersebut. Jadi rumah sakit tersebut yang dilakukan pemeriksaan kesehatan itu ada tukang catatnya atau tukang tukang apa namanya pada petugas untuk mencatat apa namanya citoak kesehatan hajinya. Jadi
ibu dan bapak tidak sia-sia melakukan tes kesehatan seperti itu. Agar pokoknya komunikasi aja. Nanti komunikasi sama PHU-nya sebagai leading sektornya. Nanti diperbolehkan atau tidak. Jika dibolehkan nanti agar bisa dikomunikasikan sama petugas kesehatan yang di luar tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau dari saya sih saya terima aja Bu ya. Jadi udah perintah dari Kemenak kalau dia misalnya beliau misalnya ada jamaah Jawa pemeriksa di Mangusade, Badung, pasti kami terima seperti itu. Tapi biasanya saya tanya Hmm. dulu ke PHU-nya gitu. Itu kira-kira Bu. Hmm. Berarti harus ada informasi ya Pak ya dari PHU, boleh Benar, tidaknya untuk kebijakan tersebut. Baik, benar. mungkin itu Pokoknya kok jawaban dari Pak Hendra, Pak Zainuri. Semoga mm-mm, bermanfaat ya. Semoga bisa mm, diterima. mm-mm. Baik, Pak, kalau misalkan eh, itu ada jamaah haji, misalkan itu tensinya ada batasan apa namanya tensi enggak untuk bisa istitoah apa tidaknya, lulus tidaknya gitu untuk tensi, Nanti terutama ada untuk Bu, haji. jelas. Ada Ada. ya? Jadi Kalau ada. ada Jadi ada berapa? stadium. Ya. Jadi tensi itu dibagi jadi tiga stadium. Jadi hipertensi Hmm. stadium 1, hipertensi stadium 2, dan hipertensi stadium 3. Nah, biasanya yang stadium 1 dan 2 itu eh, istitoah, tapi dengan pendampingan obat. Nah, jadinya biasanya cuma diminta untuk konsultasi ke interna, ke spesialis penyakit dalam untuk minum obat anti hipertensi seperti itu. Jadi kalau dia stadium 1 adalah batas atasnya adalah 140, 100 ya, mohon maaf. Eh, serat, ya 150 ya 140 sampai 90. Terus yang stadium 2-nya sorry mohon maaf, yang stadium satunya 160, di bawahnya adalah 90, stadium 2-nya adalah 180, terus bawahnya adalah 100, dan stadium 3-nya adalah di atas 180 dan bawahnya adalah 110. Jadi paling tidak badan ibu harus di bawah 180 seperti itu. 180. Jadi 180 itu tidak di apa sih itu kesehatannya cuma diminta untuk minum obat aja seperti itu. Hmm. Tapi bisa lolos berarti atau misalnya tensi tinggi bisa nunggu beberapa hari untuk melakukan cek lagi gitu, Pak. Ini Atau Bu, cukup apa biasanya apa 1 bulan cukup Bu. sekali itu gitu. Oh, satu Enggak, bulan. biasanya 1 bulan. Jadi ketika dia stadium 3 dia akan melakukan pemeriksaan di rumah sakit yang ditunjuk selama satu Hmm. bulan. Nah, nanti dievaluasi 1 bulan kemudian tensinya seperti itu. Jadi Oh. sebelum pelunasan, nanti sebelum pelunasan, sebelum diinput datanya, disuruh tahu untuk apa nih pemeriksaan, terus minum obat. Nah, setelah minum obat dievaluasi selama 1 bulan. Nah, nanti di bulan Oh. berikutnya dicek lagi. Nah, misal semua biasanya sih turun seperti itu, Bu. Banyak sih turun. Saya punya jamaah kemarin tensinya di 190, rajin minum obat dan olahraga dia turun, Bu. Gitu kira-kira. Yang Oke. penting rajin minum obat aja seperti itu. Assalamualaikum. Oke, silakan. Bentar. Assalamualaikum Mbak Jendra. Ya, Pak Haji Waalaikumsalam. Hamzah. Oke, Pak Hamzah, Oke. silakan. Maaf Pak Haji, mau Iya. tanya, eh, apa pemeriksaan nanti di Mangusade itu ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, sama kolesterol juga. Iya, benar. Oke. Terus batas-batas normal, batas atas, ambang atas normal, eh, apa tekanan darah, kolesterol, sama gula darah berapa? Kalau tensi darah itu Bu, kalau bisa di bawah 180. Di bawah 180. 180. Ya, Baik. bawahnya itu 110. Nah, kalau kolesterol itu biasanya dia ada dua item yang diperiksa. Yang pertama adalah kolesterol total, yang kedua adalah trigliserida. Trigliserida seperti itu. Kalau kolesterol totalnya biasanya di bawah 200,
Kalau trigliseridanya biasanya di bawah 150 gitu kira-kira, Pak. Bawah 200 ya kalau Kalau kolesterolnya total ya. kan ada dua jenis. Yang pertama Ya, kolesterol total, yang kedua ada TG atau trigliserida. Yang totalnya di bawah 200, yang trigliseridanya di bawah 150 seperti itu. Tapi kalau gula darah, eh, tapi kalau kolesterol ini nggak begitu menentukan ini ya, tidak apa ya, tidak menentukan residual atau tidaknya ya. Yang menentukan biasanya tekanan darah ini, Pak. Tekanan darah ini atau gagal ginjal malah gitu atau TBC, ya, nah itu yang sangat menentukan, Pak, kira-kira. Yang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dan baik jantung dan Pak ya jelas jantung, penyakit jantung. ya. Kalau gula darah, ambang atasnya berapa? Kalau gula darah yang mengatasnya itu ada dua jenis, ada dua hal, Pak. Yang diperiksa utama adalah HbA1c, Pak. Nah, HbA1c-nya ambang batasnya kalau Bapak tidak dengan komorbid itu adalah di bawah 10. Kalau dengan komorbid adalah di bawah 8,5. Komorbid itu adalah jika Bapak adalah penderita kencing manis disertai dengan yang pertama ada luka gangren, yang kedua ada ada apa namanya tekanan darah, ada hipertensi stadium 3, yang ketiga adalah punya penyakit jantung. Yang keempat adalah punya penyakit ginjal stadium 3 minimal seperti itu. Oke. Gula darah saya kemarin 301, Pak Haji. Tinggi banget Bapak. Itu batas atasnya berapa? Batas itu kalau gula darah total 200, Pak. Tapi itu bukan penentunya. Penentunya adalah HbA1c, Pak. Oke, oke, oke. Ya, ya. Jadi Ini saya Bapak harus disarankan tes. minum obat Kok- sama kakak saya, dokter. Oh ya, kalau Obat izin ukur. Pak, izin kalau Hmm? Bapak ada waktu luang, minta tolong cek HbA1c-nya. Dari sekarang kan masih ada Oke. waktu pelunasan BP nih, cek HbA1c-nya. Nanti ada yang minta, nanti bakal tahu Pak berapa. Jadi kalau dia di bawah 10%, alhamdulillah. Kalau Bapak di atas 10%, nah itu yang harus Bapak minum obat, harus rutin dari sekarang, mumpung masih ada waktu seperti itu. Kalau yang pakai insulin itu apa, dokter? Apa? Itu kencing manis, Pak. Kencing manis itu. Yang Itu manis udah ya? HbA1c ya. Jadi Bapak cek aja HbA1c ya, Pak. Di mana aja, Pak. Itu nggak terlalu mahal. Paling banter 200.000 tuh, Pak. Nah, HbA1c itu, Baik. Pak. Mm-mm. Nanti di Mangsado nggak termasuk ya? Oh, termasuk, Pak. Termasuk. Untuk Termasuk KTP ya? Badung gratis, Pak. Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Ya, Oke. dari Jadi pemeriksaan pemerintah. besok termasuk ya? Di dalam, Pak, gimana? Karena termasuk itu juga ya? Oh iya, tenang aja, Pak. Bapak tinggal datang aja, ikutin alurnya sampai pulang, nanti diperiksa semuanya. Ya, seperti itu. Baik, baik. Terima kasih, Pak Haji Hendra. Oke, Pak Haji. sama-sama Bapak Haji Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan untuk Bapak Ibu jamaah Ini haji. ada Ustadz guru saya di sini, ini Bapak Ahmad Faisal, Ustadz guru. Mungkin mau nanya saya mungkin. Ustadz guru saya ini waktu SMA ini. Oh, oke, silakan. Mungkin Bapak Faisal, ada yang mau dipertanyakan Bapak Faisal? Izin Bu bertanya. Oh, oke, Ya, silakan. Bapak Muhammad Adib, silakan. Ya, izin. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Pak Jendra serta Bapak Ibu semua yang ikut daring di sore hari ini. Satu pertanyaan terkait dengan setelah kegiatan tadi tes kesehatan itu Hmm, baru satu tahap untuk pelunasan ya, menuju ke pelunasan. Apakah hmm. nanti ada vaksin atau kegiatan pemeriksaan kesehatan di luar kegiatan yang tadi dilakukan? Itu aja, terima Ada, kasih. ada. Ada Pak, vaksin tadi Bapak yang seperti Bapak bilang ada vaksin. Tapi biasanya setelah BP dan sebelum keberangkatan ya Bapak ya. Biasanya ya sekitar 2 minggu sebelum biasanya. Itu ada timnya. Itu nanti timnya dari Dinkes dan
BBKK BBKK sekarang ya. BBKK Balai Besar Karantina ya, itu timnya. Nanti karena itu vaksinnya dikirim dari ini, nanti mau biasanya sih yang susah jadwalnya Pak ya, vaksin seperti itu. Vaksinnya nyarinya cuma ada di BBKK, vaksin ke meningitis itu sih Pak. Jadi nanti ada kegiatan manasik, manasik wajib dan dibarengi sama vaksin. Nah, itu biasanya. Itu sih Pak. Cuma kurang itu aja sih biasanya. Kalau Bapak sehat, cuma tinggal itu aja. Nah, kalau Bapak ada, mohon maaf, di sana izin jika ada mengidap penyakit, nanti ada yang namanya apa namanya pemeriksaan kesehatan lanjutan atau sampai evaluasinya seperti itu. Oh iya, terima kasih. Eh, Ada keluhan Pak Adip tadi? tidak Pak ada, Adip tidak ada, nggak ada Pak tidak ya? ada. Iya. Saya Mm-mm. karena lokasi jauh ini biar tidak bolak-balik lagi gitu loh. Loh, Pak, Biar saya mau Tapi nanya. tapi pelayanannya gimana Pak? Pelayanannya? Pelayanannya baik. yang mana tadi? Orang lain. Tadi pelayanannya baik apa enggak semua 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 keseluruhan? Kan biasanya dapat. Oh, soalnya tadi udah baik semua pelayanannya. Itu Ya, ya nanti mohon mudah-mudahan semua dikasih berikan dikasih kesehatan ya. bintangnya Pak. Ya, Ya, oh, ya. itu terima kasih Pak Haji. Ya, Dikasih Pak Haji. bintangnya nanti Pak. Siap. Oh, siap. Terima Oke, kasih Pak Haji. Ya, kasih Assalamualaikum. Siap. Ahmad Waalaikumsalam Adi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. Ibu Hos. Terima kasih. Halo, Ya. Bapak. Oke, silakan Ibu Azizah. Nah, enggak, Mungkin saya ada. mau nanya. Enggak. Oke. Bapaknya kan gini, pagi itu biasanya kan minum obat. Besok kan waktu Ya. apa pemeriksaan enggak ada minum obat dulu berarti yang mau diambil darahnya itu ya. Oh, minum obat apa dulu Bu? Minum obat dulu Bu. Obat gula. Minum aja Bu. Minum obatnya, kalau obatnya minum aja Bu. Oh gitu. Iya, Enggak, jangan makan aja. enggak, enggak. Makasih Iya. banyak. Ya. Dari kesempatan ini. Mm-mm. Kalau mau konsul pribadi aja Bu, nggak apa-apa. WA saja. Gitu ya, Pak. Iya, ya. Pribadi aja kalau mau konsul. Dibuka lebar-lebar ya, Pak Ya, Hendra, boleh saya untuk nerima. Iya, konsultasi iya kalau khusus untuk jamaah haji tentang kesehatan ya, Pak Hendra. Nggih, boleh. Oke, silakan. Mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan Bapak Ibu dari jamaah haji. Assalamualaikum. Habis ya. Heeh. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. 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 Mungkin cukup untuk satu penanya ini ya, karena mengingat waktu yang Oke. Iya. sudah. Ya, Kira-kira silakan Pak Andi. untuk bertanya di luar konteksnya atau di luar tema boleh apa enggak narasumber mengenai ibadah haji ini? Boleh kalau bisa saya jawab ya. Nanti kalau enggak mungkin jadi saya catatan ya. Kalau Eh, jawab Pak ya. untuk lunasan biaya haji kira-kira untuk tahun 2025 ini sudah ada estimasinya apa belum? Itu saja sih yang ingin kami tahu barangkali dari narasumber sudah mengetahui kira-kira kisaran berapa estimasi lunasan haji untuk tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, izin. Waalaikumsalam. Biaya maksudnya Pak ya? Pelunasan biaya Pak ya? Iya, 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 betul, betul, betul. Aduh, saya izin mohon maaf nggak bisa jawab kalau yang ini ya. Biasanya sih kalau tahun lalu itu sekitar kalau di Bali 61 kalau nggak salah ya, 61 atau 62 ya kalau nggak salah. Mungkin Iya, iya, iya. mau dikoreksi mungkin mau dikoreksi Iya. kira-kira sekitar itu. Mungkin kalau tahun ini ada pelunasan mungkin kurang lebih 1-2 juta, nggak lebih Pak. Jadi sekitar 61 sampai 62. Seperti itu Pak. Kira-kira naik ya? Kira-kira naik ya apa turun ya? Kalau Pak Prabowo bilang karena ada PPN 12% mungkin kemungkinan besar naik Pak ya. Oh Karena iya. jelas kalau 12% naik berarti yang lainnya juga ikut naik Pak. Jadi itu makro Pak ya. Jadi ekonomi makro sudah sangat kita bisa pahami. Kalau pajak naik yang jelas bahan bakar
makanan pasti kok naik. Jadi kan utamanya itu biasanya dihitung dengan bahan bakar. Jadi kan kalau kita itu semakin ke timur semakin murah Pak. Mohon maaf, semakin ke barat semakin murah pembiayaannya. Ah, Jadi yang iya, paling iya. murah itu di Aceh. Jadi karena apa? Hmm, Karena hitung hitung biaya pesawatnya ya, atau bensinnya kalau nggak iya, salah ya seperti itu. Jadi mungkin naik seperti itu ya sih. iya, Itu iya. itu Ya, kira-kira Pak. terima kasih informasi. Ya. Yang mau dikoreksi kalau saya salah ya mohon maaf. Ya, Oke. Terima kasih. Mungkin untuk Pak Andi tadi adalah eh, pertanyaan yang terakhir kali karena mengingat waktu yang memang sudah tidak memungkinkan untuk kita tetap berada di acara ini. Mudah-mudahan eh, apa yang sudah kita dapat tadi dari Pak Hendra itu dapat memberikan kepada calon jamaah haji tahun 2025 untuk nantinya bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar dan sehat. Amin. Amin Ya Robbal Allahumma amin. Alamin. Amin Allahumma Kami amin. mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah berkenan memberikan informasi kepada kami tentang istitoah kesehatan haji dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu jemaah haji yang sudah mengikuti acara ini. Insya Allah untuk Jumat depan kita akan bertemu kembali dalam acara yang sama, manasik haji online. Terima kasih untuk sebelum dan sesudahnya. Saya host mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon nggih, Bu host Bu Musrifah. Nggih, nggih Pak.